a little kind of free. Nothing to do, no one to be. Is it really hard to see why I'm perfectly lonely? I'm perfectly lonely. I'm perfectly lonely. 'Cause I don't belong to anyone. Nobody belongs to me. And this is not to say there never comes a day I'll take my chances and start again. And when I look behind on all my younger times, I have to thank the wrongs that led me to a love so strong. I'm perfectly lonely. I'm perfectly lonely. I'm perfectly lonely. 'Cause I don't belong to anyone, and nobody belongs. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it. That's the way, that's the way, that's the way that I want it
Kita salurkan jiwa muda. Mas Dery ini udah mulai kan? Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration.
Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Dara Adam dalam Jurnal 9. Bank Indonesia telah menambah likuiditas alias melakukan quantitative easing di perbankan sebesar 10,34 triliun rupiah sejak 1 Januari hingga 8 Februari 2022, sehingga kondisi likuiditas di perbankan tetap longgar. Selain itu, Bank Sentral juga melanjutkan pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 sebesar 3,56 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memanfaatkan kapal tol laut karena memiliki keuntungan yaitu biaya angkut yang lebih rendah. Menhub mengatakan pemerintah bahkan memberikan stimulus berupa potongan biaya angkut sebesar 50% dari biaya angkut muatan berangkat, sehingga biaya untuk muatan balik kapal tol laut biayanya bisa lebih rendah lagi. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerjasama pembelian 6 pesawat tempur generasi 45 Dassault Rafale buatan Prancis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan hal itu usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis kemarin. Menurut Prabowo, Indonesia merencanakan pemberian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft dengan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Agama Yakut Kaulil Kaumas menyebutkan bahwa teroris seperti wabah COVID-19 yang bisa menular sehingga harus ditangkap aparat kepolisian. Demikian disampaikan Menteri Agama menanggapi penangkapan 2 orang terduga teroris oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis saat menghadiri deklarasi kerukunan pemuda lintas agama yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY di Kabupaten Bantul. Berkaitan dengan kegiatan deklarasi lintas agama, Menteri Agama mengatakan hal itu merupakan langkah penting sebagai upaya peneguhan kembali gerakan moderasi beragama sebagai landasan bangsa Indonesia. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. The spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bareng saya, Fernando Oktareza, di program Smart FM Radio Talk. Di edisi hari ini, Jumat 11 Februari 2022, dan tidak terasa kita sudah hampir menyambut akhir pekan ya di pertengahan Februari kali ini. Dan Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang seru, menarik, dan juga edukatif, dan yang pasti sangat sayang sekali ya buat Smart Listener lewatkan pada pagi hari ini. Ya, Smart Listener, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang ini membuat berbagai lembaga harus mengembangkan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Republik Indonesia. Salah satu terobosan pelayanan yang saat ini dikembangkan oleh Kemenkumham RI ialah inovasi layanan AHU. Nah, lantas seperti apa perkembangannya? Selengkapnya akan kita bahas pada pagi hari ini, tentunya bersama perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Kita sapa, ini ada narasumber kita, ada Mas Purna Yuda Rujito atau yang akrab disapa dengan panggilan Mas Gibong. Pagi Mas Gibong.
pagi Mas Ando. Oke, baik. Apa kabar Mas Gibong? Alhamdulillah nih, baik. Alhamdulillah ini. Baik ya. Wah, ini fresh ya, narasumbernya juga anak muda nih, jadi enak ngobrolnya. Baik, Mas Gibong, menarik ya topik yang kita angkat pada pagi hari ini mengenai layanan AHU di wilayah yang saat ini memang menjadi salah satu terobosan dan juga inovasi ya dari Kemenkumham RI khususnya di kantor wilayah Sumatera Selatan. Dan Mas Gibong, ini Smart Listener juga bisa berpartisipasi nih buat Smart Listener yang ingin bertanya-tanya langsung terkait topik kita pada pagi hari ini mengenai layanan AHU di wilayah. Silakan hubungi nomor WhatsApp kami ya di 0811 780 1018 atau di telepon kami di 0711 3631. Dan Mas Gibong, Smart Listener juga bisa menyaksikan kita secara langsung nih di channel YouTube Smart FM Palembang dan bisa mengirimkan pertanyaannya langsung ya di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mas Gibong, ini menarik nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini sebuah terobosan yang dilakukan ya oleh Kemenkumham RI khususnya di kantor wilayah Sumatera Selatan mengenai layanan AHU. Nah, seperti yang kita tahu bahwa layanan AHU ini memang selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 ya tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau boleh tahu Mas Gibong, apa kaitannya layanan AHU dengan Permen Nomor 30 Tahun 2018 ini? Mas Gibong, silakan. Oke. Selamat pagi Mas Nando dan seluruh pendengar setia Radio Smart FM yang ada di mana? Kita panggilnya Smart Listener. Smart Listener ya. Yeah, Oke. Listener. Oke. Ya, sebagai salah satu upaya dalam mendukung program dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum ya lebihnya. Nah, itu semua. Nah, itu terkaitan dengan Peraturan Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan sebuah peraturan baru terkait dengan pelaksanaan pelayan di bidang administrasi hukum umum. Yang salah satunya mengatur mengenai layanan AHU di wilayah. Hal ini dilakukan sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah ini dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk memberikan layanan administrasi hukum umum di wilayah secara prima. Baik. Berarti memang layanan ini sudah meluas di seluruh daerah di Indonesia ya Mas ya? Oh iya, sudah pasti itu. Baik. Nah, kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, Mas Gibong, ini sejak kapan sih layanan AHU ini sudah mulai ada dan dikembangkan ya oleh Kemenkumham Kanwil Sumsel? Dari tahun 2018 pada saat itu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan sebuah kegiatan yaitu transfer knowledge. Transfer knowledge ini untuk memberikan sebuah mekanisme penggunaan layanan AHU ini bagaimana untuk nanti diinformasikan ke masyarakat di provinsi masing-masing. Baik, berarti memang 2018 itu sebelum pandemi dan ini sangat bermanfaat sekali ya buat masyarakat ya. Apalagi di saat pandemi saat ini layanan AHU ini juga sudah dikembangkan secara online kabarnya Mas Gibong ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu gimana nih Mas Gibong? Boleh ceritain? Dulu itu sudah banyak satu terobosan yang lain-lainnya, tetapi dengan AHU online ini semuanya itu dijadikan satu. Terpusat berarti. Terpusat ya? Benar. Oke. Gimana nih pelayanannya Mas Gibong? Kalau boleh tahu apa saja yang dapat diketahui masyarakat ya mengenai jenis layanan AHU Mas Gibong? Kalau jenis layanan AHU itu sebenarnya ada banyak Mas. Untuk jenis layanan AHU itu kita dapat melihatnya langsung dari aplikasi. Aplikasi ini dapat kita akses melalui laman website www.ahu.go.id. Nah, aplikasi ini dapat kita akses melalui smartphone ataupun komputer, PC, laptop dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam AHU online ini itu terdapat berbagai macam jenis. Nah, tapi saya jelaskan dulu nih, AHU online itu apa sih maksudnya? Silakan Mas Gibong. AHU online ini merupakan sebuah sistem pelayanan publik secara online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ini yang berfungsi untuk mempermudah, mempercepat dan membuat masyarakat itu lebih mudah dalam menerima atau menggunakan layanan AHU yang ada. Kalau dulu kan sebelum ada aplikasi online atau yang juga secara digital, mereka kalau ada apa-apa kita harus ke
Iya, Kalau benar. Jakarta harus ke Direktorat Jenderal Administrasi Harus Umum datang dong. ke lokasi Iya. langsung ya. Kalau misalkan dia di provinsi-provinsi termasuk Sumatera Selatan, oh harus datang dulu nih ke kantor wilayah kan, karena informasi yang tersebar itu sangat terbatas. Nah, dengan ini itu semuanya akan lebih cepat, akan lebih mudah dipahami dan juga dimengerti oleh masyarakat secara umum. Oke, baik. Berarti dalam layanan dalam aplikasi yang tersedia di layanan AHU itu sudah lengkap ya, Mas Gibong ya, informasi fitur-fiturnya juga sudah lengkap Iya, ya. di dalam AHU online ini juga ada jenis-jenis layanannya, Mas. Oke. Yang pertama itu ada kenotariatan. Ya di situ ada juga di kenotariatan itu yang bukan mengatur sih, maksudnya tuh menyediakan layanan registrasi untuk pengangkatan notaris, Oke, terus itu baik. ujian pengangkatan notaris, dan satu lagi ada juga yang namanya itu pelatihan untuk kualitas jabatan notaris. Nah, dan yang lain masih banyak lagi nih, Mas. Termasuk yang lain itu salah satunya aja sih. Terus ada juga lagi badan hukum. Oke, Badan baik. hukum ini ada juga di dalamnya itu yang mengatur masalah perseorangan terbatas, perkumpulan, yayasan, dan yang lain-lain. Terus itu juga ada wasiat, fidusia, pencarian unduh data. Maksudnya pencarian unduh data ini masyarakat atau pengguna atau instansi terkait itu bisa langsung mengakses untuk melihat data yayasan yang terdaftar. Terus itu juga ada perseroan perorangan, terus itu juga ada perkumpulan, terus itu juga ada perseorangan terbatas dan CP. Fidusia Oke. juga. Wow, ini lengkap ya Smart Listener, pelayanan yang diberikan oleh Kemenkumham Kanwil Sumsel melalui layanan AHU ya. Jadi Iya. masyarakat tidak perlu lagi datang ke lokasi ataupun juga ke kantor ya Mas untuk menanyakan, atau kalau untuk berkonsultasi boleh ya. Wah, itu pasti sangat ini Oke. sangat diperbolehkan karena kenapa? Ada juga yang secara di dalam aplikasi AHU online ini itu sebenarnya sudah ada tuh panduannya, cara penggunaannya. Yang saya sebutkan tadi mungkin salah satu dari berbagai macam jenis. Ada lagi yang lain seperti pelantikan penyidik pegawai negeri sipil, terus itu ada kewarganegaraan, perwarganegaraan, legalisasi partai politik, terus itu ada juga yang namanya sistem administrasi badan usaha, ada koperasi juga, terus itu ada pemilik manfaat atau biasanya dikenal dengan orang itu beneficial ownership untuk korporasi, ada juga simpado dan perseorangan perorangan. Nah, dari itu semua itu udah ada panduannya, Mas, di situ. Baik, oke. Panduannya itu dapat diakses melalui laman panduan.ahu.go.id/.ku.php. Oke, baik. Ini sudah panjang lebar ya. Mas Gibong menjelaskan mengenai jenis pelayanan AHU tadi, menarik sekali Smart Listener. Dapat saya tangkap ya bahwa di layanan AHU ini banyak sekali jenis pelayanan yang bisa langsung diketahui masyarakatnya juga diurus secara online ya. Benar. Nah, Mas Gibong, kalau boleh tahu, ini kan banyak nih pelayanannya Ya, nih. Ada kenotariatan, Iya. ada fidusia, wasiat, badan hukum, sampai dengan perseroan perorangan. Dari sekian banyak jenis pelayanan yang disediakan oleh layanan AHU, itu yang paling banyak yang paling banyak diurus oleh masyarakat nih? Apa nih kalau boleh tahu Mas Gibong? Itu kalau untuk sekarang nih kebanyakan masyarakat juga untuk bertanya masalah konsultasi dan juga untuk pendampingan itu untuk di perseorangan perorangan dan legalisasi. Perseroan perorangan dan juga legalisasi. Ya, oke. Kalau boleh tahu, apa sih indikasinya banyak orang ngurus yang itu, Mas? Perseroan perorangan dan juga legalisasi. Untuk perseorangan perorangan dulu yang pertama. Itu dikarenakan merupakan aplikasi baru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu pada tahun kemarin. Yang paling mudah berarti Yang paling mudah, benar. Oke. Nah, terus itu karena ini masih new nih ya, masih namanya juga program baru kan, masih banyak orang yang bertanya bagaimana sih cara penggunaannya. Masih hangat lah ya. Hangat bener. Nah, di situ makanya kita di kantor wilayah dan juga masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini, khususnya Kota Palembang, itu sangat antusias. Oke. Antusias untuk yang namanya perseorangan perorangan ini. Makanya banyak yang berkonsultasi ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan untuk bagaimana sih mekanismenya, kendala yang saya hadapi ini seperti apa, Pak? Oh, ini dia sudah masyarakatnya udah ini nih, udah melihat di panduannya, tetapi juga masih ada yang belum ngerti ya. Makanya kita dampingi di situ untuk mencari kesulitan di bagian mana dari masyarakat ini yang bagian kesulitannya. Oke, berarti memang masyarakat bisa
langsung datang ke Kemenkumham, atau kita juga ada upaya jemput bola seperti itu Mas, sosialisasi ke lapangan langsung? Oh iya, ada, itu itu salah satu program dari kantor wilayah juga, sebagai salah satu layanan AHU di wilayah. Oke, baik. Berarti memang jadi masyarakat juga nggak perlu repot, kita juga bisa langsung terjun ke lapangan ya Mas, ya, untuk menjelaskan bagaimana sih layanan AHU online khususnya untuk persiapan perorangan ya. Benar. Yang memang banyak sekali minat masyarakat dalam mengurus perizinan yang satu ini ya Mas ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk selanjutnya tadi ada apa lagi? Legalisasi. Nah, itu apa Mas? Legalisasi ini itu apa indikasi kenapa banyak orang mengurus legalisasi juga nih? Kebanyakan gini, biasanya itu yang kaula muda yang sudah tamat sekolah menengah atas itu melanjutkan kelanjutan ke sekolahnya di perkuliahan nih, di luar negeri. Biasanya ada yang dapat beasiswa dan yang lain-lainnya ada yang biaya sendiri. Nah di sana itu kebanyakan berkas yang bukan dianggap sih, memang dibilangnya itu asli dikeluarkan itu harus yang dilegalisasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Oke, baik. Kayak kita kan di sini biasanya ini dari fotokopi ya, dari aslinya kita kasih cap legalisir ya dari instansi terkait. Itu menyatakan wah ini memang sudah fotokopi sesuai aslinya gitu kan. Kalau di luar negeri nggak seperti itu, biasanya harus menggunakan legalisasi ini. Nah makanya kebanyakan yang bertanya itu juga orang tua dari yang anaknya mau kuliah ke luar negeri. Oh, bukan anaknya langsung ya yang bertanya. Karena dia bingung juga sih makanya. Satu bingung, yang kedua juga mungkin ada satu lagi, mungkin banyak berkas juga yang mau disiapkan kan, dia mau keluar negeri. Jadi mungkin biasanya orang tuanya biar lebih paham bagaimana sih mekanisme dan prosedurnya. Oke, baik. Berarti dua jenis pelayanan yang saat ini memang lagi banyak diurus oleh Kemenkumham. Yang satu ada perseroan perorangan dan juga ada legalisasi. Ini memang kalau Nando tangkap Mas Gibong memang sangat mempermudah masyarakat sekali ya, layanan AHU yang saat ini digencarkan oleh Kemenkumham RI khususnya melalui Kanwil Sumsel, dan banyak sekali fasilitas yang mereka dapat khususnya untuk masyarakat ya Mas Gibong ya. Iya. Oke, baik. Nah Mas Gibong, kita jeda dulu sebentar menuju segmen selanjutnya, dan untuk smart listener yang ingin bertanya bisa langsung hubungi WhatsApp kami di 0811 780 1018 atau di telepon kami di 0711 3631. Smart listener juga bisa menyaksikan kami di channel YouTube Smart FM Palembang, dan silakan berpartisipasi melalui live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Smart FM presents Radio Talk. Pastikan wujudkan bangun wilayah
Selama di rumah aja, aktivitas online di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan, paket 2P atau 3P, dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapatkan banyak bonus, yaitu cashback saldo link aja sebesar 50.000, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My IndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My IndiHome, atau Sobat IndiHome sekarang. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Jumat 11 Februari 2022. Dan kita masih bersama Mas Gibong ya. Ini salah satu perwakilan dari Kemenkumham Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Tadi di segmen sebelumnya Smart Listener, Mas Gibong sudah menjelaskan secara singkat, padat, dan juga secara mendetail juga ya Mas Gibong ya, mengenai layanan AHU yang saat ini dikembangkan oleh Kemenkumham RI. Dan juga ini salah satu layanan yang sangat menarik sekali Smart Listener, karena berbagai kemudahan sudah bisa didapat oleh masyarakat hanya dengan di handphone ini Mas ya. Layanannya sudah bisa ditemui di handphone. Jadi masyarakat kalau mau ngurus kenotariatan, perseroan perorangan, ini nggak perlu datang lagi ke Kanwil Kemenkumham, ini bisa langsung ditemui di handphone. Tapi kalau memang kurang jelas ataupun juga kurang ngerti, ini bisa langsung datang juga ya, karena Kemenkumham juga menyediakan layanan konsultasi. Nah, Mas Gibong, dari sekian banyak materi yang kita bahas di segmen sebelumnya tadi, Mas Gibong, bocoran untuk masyarakat, bagaimana sih cara penggunaan AHU online ya? Ini secara singkat saja Mas Gibong, silakan. Secara mekanisme penggunaan AHU online itu yang pertama, masyarakat itu bisa mengakses langsung halaman ahu.go.id. Di sana itu udah banyak jenis-jenis layanan AHU yang disediakan oleh AHU online. Di situ tinggal pilih aja dari jenisnya tersebut. Misalkan di sana ada salah satunya itu PPNS. Baik. PPNS di situ merupakan aplikasi yang nanti ke depannya itu seluruh PPNS yang aktif di seluruh Indonesia itu bisa ada usernya untuk mengakses itu. Nah, di situ nanti PPNS itu akan bisa mengusulkan yang namanya perpindahan dari wilayah dia melakukan penyidikan PPNS-nya. Misalkan nih ada nih, kayak apalagi vertikal nih. Vertikal kan sering dia dapat amanah tugas dari provinsi lain, di provinsi A ke provinsi B, provinsi C. Nah, sedangkan itu di dalam datanya itu dia masih ada di provinsi A. Baik. Nah, gitu kan berarti kurang update ya kalau dulu ya. Makanya dia bisa untuk
mengupdate identitasnya sendiri, bagaimana mekanismenya. Di situ sudah ada buku panduannya di dalamnya sudah kita ceritakan tadi. Nah, situ akan lebih bisa dianya mengupdate, oh PPNS ini penyidikan banyak nih Mas. Nah, di situ dia akan udah pindah tempat baru dengan yang itu tadi, dengan update itu tadi kita bisa melihat nih PPNS di sana ada siapa sih. Gitu. Oke, baik. Berarti datanya update juga ya? Update benar, datanya update. Nah, makanya itu juga itu bukan sebuah terobosan baru juga dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya di bagian penyidikan pegawai negeri sipil PPNS. Biar datanya itu lebih teratur dan juga lebih mudah untuk dilihat sebagai anggota PPNS tadi, kita akan mempermudah mereka. Oke, baik. Nah Mas Gibong, kalau kita tahu kan pelantikan penyidik pegawai negeri sipil ini kan nggak bisa dilakukan secara virtual juga nih, harus secara langsung ya. Nah ini peran dari Kemenkumham melalui AHU online ini gimana nih Mas Gibong kalau boleh tahu? Nah, peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan juga, itu yang pertama, instansi terkait itu akan datang konsultasi ini. Biasanya dia udah melakukan diklat dulu nih, diklat PPNS-nya, dan keluar sertifikat, dianggap lulus dan semuanya, dia akan datang membawa berkas dan juga akan bertanya, untuk mekanisme pelantikan PPNS seperti apa sih? Pertama persyaratannya dulu untuk dilengkapin secara fisik ya. Nanti secara fisik itu biasanya dalam satu instansi itu ada 2 orang, ada 3 orang juga, berarti dia akan mengumpulkan semuanya sampai dengan lengkap. Setelah itu lengkap semua, akan kita bantu untuk didaftarkan pelantikannya di aplikasi AHU online. Nah setelah itu langsung dengan waktu yang tidak terlalu lama juga, kalau tidak ada kendala, itu akan segera dijadwalkan, mereka segera akan dilantik PPNS-nya. Itu pasca pengumpulan berkas-berkas tadi ya? Benar. Kalau sebelumnya Mas Gibong dengan cara konvensional ini agak ribet berarti ya? Atau gimana nih? Kalau dulu juga sepertinya ya agak ribet sih, maksudnya agak ribetnya nih. Yang waktunya satu, yang kedua juga dia itu untuk berkasnya kan harus dikirim secara fisik ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ada di Jakarta. Yang jelas pada saat pengiriman kita kurang bisa, misalkan ini masih di tempat lama apa sudah tempat baru sih? Gitu, update tadi. Makanya satu terobosan dari Direktorat Jenderal AHU juga khususnya di bagian PPNS ini, salah satunya untuk mempermudah anggota PPNS tadi untuk melihat sih anggota-anggotanya ada berapa, di provinsi ini ada berapa, ini ada berapa, dan seluruhnya itu sangat terupdate dibandingkan yang terlebih dahulu. Ya kalau untuk sistem dengan yang baru sekarang ini di aplikasi ini benar-benar sangat lengkap ya. Lengkap. Oke, baik, berarti ini memang salah satu manfaat yang didapat langsung oleh masyarakat, lembaga dan juga lembaga terkait, dalam hal ini Kemenkumham ya Mas Gibong ya. Tapi juga karena ini kan juga masih proses pengembangan terus ya. Pengembangan terus juga pasti akan ada lagi evaluasi satu, dan juga penambahan fitur-fitur baru juga. Seperti kan kalau misalkan mereka penyidik pegawai negeri sipil itu udah dilantik kan dia akan dapat kartu tuh, kartu PPNS-nya. Itu ada masa berlakunya Mas. Nah masa berlakunya itu nanti kan biasanya udah ada habis nih. Dia mau memperpanjang, nanti ke depannya dia akan bisa secara mandiri. Tetapi kan tetap masih dievaluasi, dalam masih kajian juga, masih dalam tahap pengembangan. Semoga itu cepat bisa direalisasi. Amin, semoga ya. Baik, berarti memang dalam layanan AHU online ini Smart Listener semuanya terfokus secara online, apalagi di tengah pandemi saat ini kita memang untuk pelayanan tatap muka juga agak dibatasi nih ya Mas ya. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan nih buat masyarakat yang masih kurang jelas, apalagi buat yang persen perorangan ya, apalagi sekarang. Nah ini paling banyak nih masyarakat, apalagi khususnya UKM yang biasa mau daftar tapi masih dalam tanda kutip masih gaptek, masih belum ngerti ya. Ini mereka boleh nggak langsung datang ke Kemenkumham Kanwil Sumsel? Boleh dong, jelas. Boleh. Jelas di situ nanti akan kita arahkan, akan kita dampingi. Kesulitan di bagian mana masyarakatnya itu susah dalam menggunakan aplikasi perseorangan perorangan milik dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, misalkan dia dalam registrasinya Pak, saya nggak ada email, gimana? Ya udah kita buatkan, kita bantu. Terus itu juga, Pak, ini gimana nih? Ini saya sudah daftar tapi kok nggak bisa login? Saya login, ternyata belum diaktifasi. Kan sudah registrasi, ada aktivasinya untuk mendasar ya. Iya sebenarnya. Tapi juga kita disitulah salah satu juga kita perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal AHU tadi untuk memberikan
pelayanan secara prima juga secara cepat. Oke, baik. Nah, Mas Gibong, kita jeda dulu sebentar ya Iya. di segmen selanjutnya, dan nampaknya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Akan kita bacakan di segmen ketiga Smart Listener, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. WBK WBBM. Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan. Pastikan, wujudkan, bangun wilayah bebas dari korupsi Dan juga birokrasi. bersih dan melayani. Dengan semangat Sumsel Baca Galuh. Ionia. Ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, Cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, Layanan publik bersih, yakinlah pasti. Wujudkan WBK, wujudkan WBBM, wujudkan WBK, wujudkan WBBM. Mak, apa gawe di luar tuh? Nah, manu buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnyo. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan 6 tahun ke-34. Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Sering khawatir koneksi internet kurang lancar selama WFH dan SFH? Tenang aja, IndiHome mempersembahkan paket khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis spesial untuk insan dunia, pendidikan, dan jurnalistik.
Koneksi internetnya yang cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif yang menginspirasi, yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya, bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk ya. Di edisi hari ini, Jumat 11 Februari 2022. Dan kita masih membahas topik yang sangat menarik pada pagi menjelang siang hari ini, Smart Listener, mengenai layanan AHU online, yang saat ini memang salah satu terobosan yang sangat luar biasa ya dari Kemenkumham RI, khususnya di Kanwil Sumsel. Dan kita masih bersama Mas Gibong, ini perwakilan dari Kemenkumham Kanwil Sumsel, yang tadi sudah panjang lebar sekali menjelaskan mengenai berbagai layanan AHU online, dan banyak sekali ya Mas Gibong ya keuntungan dan juga manfaat yang didapatkan oleh tidak hanya masyarakat tapi juga lembaga yang menaunginya langsung nih dari Kemenkumham. Ini memang sangat mempermudah ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, Mas Gibong, ini kan masih kita bahas mengenai pelayanan AHU online. Tadi kalau Mas Gibong mengatakan masyarakat juga boleh nih datang ke lokasi ataupun juga ke kantor kita langsung ya untuk berkonsultasi. Bener. Nah, kalau dari instansi juga pernah nggak ada yang datang untuk nanya-nanya gitu, Mas Gibong? Nah, banyak juga. Nah, salah satunya itu tadi yang kita jelaskan sebelumnya tadi, untuk dia biasa instansi terkait itu dia ada PPNS-nya yang sudah tadi, itu dia koordinasi sama kita gimana secara pelantikannya, dan yang kita sudah jelaskan tadi. Terus itu juga ada yang dari dinas koperasi. Nah, apa itu? Biasanya apa sih yang ditanyain oleh dinas koperasi nih, Mas Gibong? Nah, dinas koperasi itu biasanya menanyakan itu koordinasi dia koperasi yang sudah terdaftar di tahun 2021 yang sudah ada di aplikasi AHU ini ada berapa sih jumlahnya untuk di Provinsi Sumatera Selatan ya. Berarti ada juga nih di AHU online ya? Ada yang gitu. Dia maksudnya itu koordinasi untuk mau lihat datanya gitu, karena memang dia kan ada tugas dan fungsinya juga di dinas koperasi untuk menaungi dari koperasi-koperasi yang ada. Ada juga yang seperti itu. Ya di situ mereka sering banyak yang ngobrol, sharing, keluhan. Keluhannya maksudnya gini sih, bukan keluhan yang ini, keluhan pada saat di lapangan mereka ternyata di lapangan ini panas juga ya, katanya. Oh iya gitu, dan lain-lain. Dan mereka kan langsung melihat apakah masih aktif koperasinya atau gimana, kan mereka selalu berjalan lihat koperasinya. Makanya dengan data kita tadi itu bisa dicocokkan yang mana terdaftar yang baru akan mereka lihat. Baik. Berarti memang untuk memastikan legalitas koperasi tersebut ya, Mas Gibong ya. Nah, Mas Gibong, Mas Gibong jelaskan tadi juga bahwa di layanan AHU online ini juga ada pelayanan untuk perseroan perorangan. Nah, tadi sudah Mas Gibong jelaskan juga ya, Smart Listener, bahwa memang untuk jenis pelayanan pendaftaran perseroan perorangan ini menjadi salah satu yang diminati ya, yang paling banyak kita tampung ya konsultasinya dari masyarakat. Untuk tahun mungkin saat ini sudah berapa banyak, Mas Gibong, kalau boleh tahu, untuk perseroan perorangan yang sudah mendaftar, khususnya di Kanwil kita ya, di Kanwil Sumsel. Di Kanwil Sumsel ya. Dia itu kalau mendaftarkan secara langsung itu kita tuh hanya sebagai pendamping. Jadi mereka sendiri yang mendaftarkan. Nah, di masyarakat Sumatera Selatan ini, Provinsi Sumatera Selatan ini, khususnya di Kota Palembang itu sangat antusias. Nah, itu masyarakat kita itu sudah ada pada saat nih aplikasi di launching nih pada Bapak Menteri Hukum dan HAM kemarin di Bali tanggal 17 November 2021. Itu sampai dengan sekarang
itu ada 47 perorangan di Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di 13 kabupaten kota. Yang paling banyak di mana nih Mas kalau boleh tahu? Palembang ya pasti. Palembang ya. Palembang yang paling banyak. Oke, baik. Berarti dari rentang waktu dari awal November sampai Februari, berarti November, Desember, kurang lebih 2 bulanan ya. Iya. 2 bulan lebih 2 bulan berarti lebih. ya. Udah 40 perseroan. Oh, ini memang berarti salah satu bentuk antusiasme masyarakat juga ya untuk mengikuti berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, apalagi khususnya untuk pendaftaran perseroan perorangan ya Mas Gibong ya. Karena juga itu kan kita mendukung Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pengaturan baru terkait dengan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM yang salah satunya mengatur mengenai pendirian badan hukum baru berbentuk perseorangan perorangan ini. Mekanismenya dia bisa mendaftarkan sendiri, persyaratannya mereka sudah siap untuk disiapkan sendiri, yang ibarat kasarnya lebih gampang dan lebih mudah untuk digunakan oleh mereka. Oke, baik. Nah Mas Gibong, tapi ada nggak sih indikasi ketika orang ingin mendaftarkan sebagai perseroan perorangan ya usahanya, ada nggak faktor apa sih yang membuat mereka tuh nggak lulus seperti itu ya, nggak bisa terdaftar? Ada nggak sih indikasinya Mas Gibong? Kalau untuk yang nggak lulus itu bukan sebenarnya nggak lulus sih Mas. Kalau nggak lulus kan berarti nggak sekolah ya. Berarti agak lama prosesnya. Agak lama prosesnya. Nah maksudnya itu dia terdapat semacam kesusahannya itu, kesulitannya itu berada di alamat kelurahan. Misalkan ada daerah-daerah nih yang dapat perkembangan ya, maksudnya tuh kabupaten yang baru itu biasanya kan ada belum terdaftar, karena kalau kita input misalnya Kota Palembang nih, Kota Palembang kan kalau kita kecamatan Alang-Alang Lebar atau kecamatan Sukarami dia langsung keluar Suka, langsung ada Sukaraminya. Nanti itu baru bisa diklik. Nah kalau di situ tidak keluar pilihannya, itu biasanya dia akan membuat tidak bisa mendaftarkan alamatnya. Di situ saja sih. Tapi ya dari itu tadi banyak yang konsultasi ke kantor wilayah langsung. Itu akan kita kasih solusinya gimana sebaiknya biar dia enggak jadi permasalahan yang ada di situ. Ya itu mungkin juga kita terus misalkan ada misalnya kelurahan dan yang lain-lainnya itu belum terdaftar di dalam situ, kita akan segera koordinasi ke Dirjen AHU agar bisa diselesaikan atau gimana solusinya, jangan sampai masyarakat itu lama menunggu. Iya, gitu. Jangan sampai mereka udah antusias tapi nggak terdaftar ujung-ujungnya ya, agak sulit jadi pendaftarannya ya. Makanya kebanyakan juga ini sekarang mereka lebih merasa kebanyakan sih masyarakat udah sangat simpel untuk ini. Tapi tugas dari kita dari Direktorat Jenderal AHU juga itu hanya untuk mengeluarkan surat legalitasnya. Ya. Oke, baik. Nah, Mas Gibong, supaya hal ini tidak terjadi berkepanjangan, banyaknya masyarakat yang tadi ya adanya hal-hal yang tidak diinginkan, faktor-faktor yang membuat pendaftaran perseroan perorangan itu menjadi agak sedikit terhambat. Guna untuk meminimalisir, dari Kemenkumham, apa sih yang harus dipersiapkan oleh masyarakat tersebut sebelum datang ataupun juga sebelum daftar, supaya tidak ada hal-hal yang seperti Mas Gibong jelaskan tadi, Mas Gibong? Pertama, kesulitannya itu kalau bisa dokumen secara fisiknya, kesulitannya ada di mana itu dilampirkan aja. Terus sama sekarang juga kalau bisa itu soft filenya. Soft filenya. Jadi bisa kita langsung sounding untuk diupload. Kesulitannya di mana? Biar segera untuk ditindaklanjutin. Oke, berarti jangan sampai ada hal-hal yang demikian ya, seperti Mas Gibong jelaskan tadi. Jadi kita di situ biar mereka jika masyarakat yang datang itu nggak terlalu lama nunggu, kita langsung bisa ini. Oke, baik. Nah, tadi sudah jelas smart listener sudah Mas Gibong jelaskan tadi ya. Jadi masyarakat yang ingin mendaftarkan salah satu layanan ya dari AHU online yaitu perseroan perorangan juga memang harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilengkapi ya. Salah satunya dokumen secara fisik dan juga soft file ya. Oke, baik. Nah, Mas Gibong, kita masuk ke pertanyaan WhatsApp. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari WhatsApp ya, dan juga tadi dari YouTube juga sudah Nando bacakan. Nampaknya ini sama nih pertanyaannya, jenisnya dari Mbak Dwi Dewi. Ini pertanyaannya untuk CV, apakah dapat mendaftar di AHU? Dan kita mungkin langsung kita korelasikan ya dengan pertanyaan dari Mas Alpa di Pelaju. Menghindari pungli dan lain-lain. Untuk layanan pembuatan badan usaha, kalau lewat AHU berapa lama sih prosesnya dan sampai selesai? Nah, silakan. Ini kayaknya satu kesatuan nih pertanyaannya. Silakan Mas Gibong. Jadi untuk badan usaha tadi ya, badan usaha itu untuk pendaftaran memang ada di AHU ya. AHU.
Itu untuk berapa lamanya? Misalkan badan usaha itu udah di persyaratannya lengkap, udah diupload dalam aplikasi, itu nanti akan langsung diverifikasi. Oke. Diverifikasi oleh Direktorat Jenderal AHU. Kalau tidak ada masalah, maka akan secepatnya keluar. Tapi kalau misalkan ada kendala di dalam persyaratannya yang kurang lengkap, itu akan dikembalikan lagi untuk diperbarui oleh pemohonnya tadi. Oke. Selama ini ada kejadian yang kurang lengkap berkas gitu, Mas Gibong? Kalau untuk yang berkasnya kurang lengkap segala macam itu ada nggak kasusnya gitu? Kalau kasusnya mungkin ada, Mas. Ada, tetapi kita karena di kantor wilayah tadi nggak bisa untuk melihat verifikasinya, karena dia langsung untuk verifikatornya itu ada di Direktorat Jenderal AHU, yang bisa melihat itu pemohon dan verifikator. Oke, baik. Berarti memang untuk pendaftaran CV ya, atau juga badan usaha berarti bisa ya, melalui layanan AHU online ya, Mas Gibong ya. Oh, menarik sekali Smart Listener. Nah, ini ada satu lagi, Mas Gibong, pertanyaan dari Mas Sony di Kenten. Untuk pengajuan kewarganegaraan, apakah ada juga di AHU? Nah, silakan Mas Gibong. Kewarganegaraan kan memang ada di AHU ya. Di situ di dalam AHU online, di situ ada jenis layanannya yang namanya kewarganegaraan. Nah, di dalam kewarganegaraan itu ada aplikasi yang namanya SAKE. Nah, SAKE itu Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik. Nah, di sana itu tinggal buat akun, registrasi kayak kita persyaratan perorangan, aktivasi lagi lewat email, setelah aktif bisa login. Nah, di sana tinggal dipilih mau yang seperti apa di kewarganegaraannya. Karena di situ banyak pilihannya, tergantung dari kondisi dari pemohon ini seperti apa. Gitu. Berarti juga bisa ya untuk mendaftarkan kewarganegaraan di layanan AHU online. Mas Gibong, kita jeda dulu sebentar. Ini masih banyak nih pertanyaan di YouTube juga belum kita bacakan ya. Akan kita bacakan di segmen selanjutnya atau di segmen terakhir Smart Listener, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Merupakan kebutuhan dasar manusia. Sudah menjadi anggapan umum di mana kita menemukan air, maka di sana ada harapan akan kehidupan. Lalu, pernahkah terlintas di pikiran kita, bagaimana jika kita hidup di bumi ini tanpa air? Mari mencoba berpikir positif. Dengan segala potensi akal sehat yang kita miliki, untuk dapat berbuat demi menyelamatkan bumi ini, salah satunya menghemat penggunaan air bersih, melakukan pengolahan limbah secara benar, serta menciptakan suatu lingkungan yang asri dengan dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Marilah kita melakukan perubahan sekecil apapun sejak kini demi kelangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Dimulai dari sekarang, mari lakukan secara bersama-sama, berpikir dan berupaya untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini dengan upaya melestarikan keberadaan air. Mari kita jaga kelestarian air dengan memulainya dari kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Apa yang Anda lakukan saat terbangun dari tidur? Stop bertanya untuk apa aku hidup. Buat apa hidup? Karena setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan baik. Dan hidup kita amat berharga. Apapun yang ingin Anda raih, semuanya mungkin. Mulailah dengan langkah pertama. Dan simak selalu Smart Motivation setiap Senin jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama Eloisa Lugu dan tim dari Capstan Consulting. Mari buka lembaran baru dengan semangat dan harapan baru bersama kami Smart FM Business and Inspiration. Smart Motivation didukung oleh Royal Resort Residences, hunian bernuansa resort berlokasi di Tegal, Binangun, mengusung konsep lingkungan smart home. Royal Resort Residences, better home for better living. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Jumat
11 Februari 2022 dan tidak terasa Mas Gibong kita sudah berada di segmen terakhir ya. Perbincangan kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali Smart Listener, perbincangan kita mengenai layanan AHU online. Dan salam sapa juga ini buat penonton kita di channel YouTube Smart FM Palembang, Mas Gibong ini yang sudah berpartisipasi ya. Wah, ada terima kasih nih. Mbak Dwi, ada Mas Vikiasa, terus ada Steve Ospaldo, ada Mas Andi Sunandi, terus ada Sindu Heri dan juga ada Mbak Ana. Nah ini kami salam sapa juga dan kita bacakan dulu. Ini pertanyaan dari YouTube Mas Gibong. Nampaknya ini pertanyaannya mungkin bisa langsung Nando gabungin aja ya, karena boleh, sejenis pertanyaannya nih. Pertama dari Mas Steve Ospaldo, pertanyaannya bagaimana cara pelaporan wasiat dan permohonan wasiat di AHU online? Itu yang pertama. Terus ada Mas Sindu, pertanyaannya bagaimana mendaftar yayasan di AHU online? Dan juga ini dari Mbak Ana, untuk perseroan perseorangan apakah bisa mendaftar lebih dari satu usaha? Silakan Mas Gibong, langsung dijawab nih, libas pertanyaan. Iya, sebenarnya pertanyaannya itu sama semua sih. Untuk bagaimana tata cara penggunaannya itu sudah kita jelaskan loh sebelumnya ya Mas Nando. Iya. Nah, itu ada bisa diakses itu di halaman panduan.ahu.go.id/dorku.php. Nah, di sana itu semuanya udah lengkap tuh tata cara penggunaan, bagaimana cara pendaftarannya. Nah, di situ bisa sebagai informasi yang masih bingung nih secara keseluruhan, belum tahu gimana sih mekanismenya, itu bisa untuk dipelajari terlebih dahulu. Jika masih ada dan kurang informasinya, masih ada kendala untuk masalah itu, bisa langsung datang ke kantor wilayah. Oke, baik. Berarti tadi sudah jelas ya, padahal kami sudah jelaskan juga tadi, tapi tidak apa-apa. Dan untuk para penanya tadi yang masih kurang jelas juga, boleh langsung juga mendatangi kantor kita ya, Mas Gibongnya di Kemenkumham Kanwil Sumsel. Baik, kita sambung materi kita Mas Gibong ini mengenai layanan AHU online. Tadi salah satu jenis pelayanannya menarik sekali adalah untuk mengesahkan juga atau untuk mengurus pelantikan juga ya Mas Gibongnya. Nah, kalau boleh tahu dalam sepanjang tahun ini, mungkin sepanjang tahun 2021 juga ya Mas Gibongnya, sudah berapa banyak notaris dan juga penyidik pegawai negeri sipil yang tadi sudah Mas Gibong jelaskan juga ada pelantikannya. Ini sudah berapa banyak Mas Gibong yang sudah kita lantik khususnya di Kemenkumham Kanwil Sumsel Mas Gibong? Nah, untuk notaris baru, nah itu untuk notaris ya. Kemarin juga di tahun kemarin itu pada tanggal 17 Desember tahun 2021 itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melantik sebanyak 46 notaris baru ya, dengan wilayah kerja yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dan sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil itu untuk saat ini itu yang udah mengajukan permohonan pelantikan dan pengambilan sumpahnya itu udah ada 11 orang yang berasal dari instansi terkait nih. Nah, makanya dari itu nanti untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatannya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Oke, berarti masih dalam proses pengajuan ya Mas Gibong ya. Benar. Tadi melalui AHU online ya. Iya. Oke, baik. Berarti untuk notaris tadi udah ada 40 ya? Iya, 46. 40, sedangkan untuk penyidik ya tadi ya? Iya. Ada 11 ada ya. 11. Oke, baik. Oh, jadi memang semakin mudah ya pelayanan yang diberikan oleh Kemenkumham. Nah, jenis pelayanan selanjutnya Mas Gibong di AHU online ini juga ada pelayanan bagaimana tata cara pembuatan jaminan fidusia. Nah, ini menarik nih Mas Gibong. Jaminan fidusia saat ini juga salah satu isu yang menarik juga karena Kemenkumham Kanwil Sumsel juga memberikan pelayanan bagaimana cara membuat sertifikat fidusia seperti itu ya Mas Gibong ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Gibong ini sudah berapa banyak sih dan juga bagaimana pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia melalui AHU online Mas Gibong? Oh ya, baik Mas. Memang dulu Mas sebelum adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online system, itu pendaftaran fidusia dilakukan secara manual pada kantor pendaftaran fidusia pada kantor wilayah hukum dan HAM. Nah, tapi sejak ditetapkannya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 9 tahun 2013 tersebut, pendaftaran jaminan fidusia telah dilakukan secara elektronik atau online system. Nah, bahkan yang dulunya manual nih, data yang dulunya manual itu sekarang udah dimigrasi menjadi data elektronik yang bisa diakses
lewat AHU online. Oke, berarti yang dulunya mereka mendaftar secara manual dan sudah ada berkasnya kita migrasi ya? Iya, benar. Melalui AHU online. Nah, apa sih kemudahan yang didapat masyarakat Mas dengan adanya pelayanan jaminan fidusia dengan cara AHU online ini? Di situ masyarakat yang memang perlu untuk data fidusianya itu bisa langsung dilakukan di jasa di AHU online tadi. Itu di bagian jenis layanannya ada pencarian atau unduh data. Nah, di sana itu ada kategori fidusianya. Nah, nanti tinggal dimasukkan seperti nomor fidusianya berapa, itu akan langsung bisa dilihat. Oke, baik. Berarti untuk seperti melengkapi persyaratan sertifikat fidusia itu sudah ada di handphone berarti sekarang ya Mas ya? Benar. Oke, jadi masyarakat tidak perlu repot-repot lagi nih ngebawa berkas banyak seperti sertifikat fidusia karena sudah ada ya. Ada semua di situ, makanya di pencarian atau unduh data itu masyarakat bisa mencari data, apakah mau mencari perseroan, yayasan, perkumpulan, fidusia, ada perseroan perorangan. Itu tinggal dicari namanya. Nanti sudah keluar ada namanya terdaftar di situ, itu bisa dilihat. Misalkan di situ ada dua, ada profil lengkap, ada profil terakhir. Nah, misalkan masyarakat perlunya hanya profil terakhir, itu dia akan diarahkan langsung namanya siapa, terus itu alamatnya di mana, tanggal lahirnya berapa, dan yang lain-lainnya. Terus yang terakhir itu ada pembayaran voucher billing. Nah, pembayaran voucher billing itu kalau dianya untuk profil terakhir itu 50.000, sedangkan untuk yang profil lengkap itu 500.000, dan pemohon atau masyarakatnya tadi itu bisa langsung membayarkan ke bank. Tapi dengan tadi Mas harus dilakukan pemesanan kode voucher dulu. Setelah kode vouchernya keluar, itu nanti ada statusnya belum bayar apa sudah bayar. Oke, baik. Berarti banyak ada juga beberapa prosedur ya harus dilewati ya Mas Gibong ya. Benar. Oke, baik. Mas Gibong, kita tidak terasa sudah berada di segmen terakhir nih perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai layanan AHU online ya. Tadi Mas Gibong juga sudah banyak sekali menjawab pertanyaan dari yang masuk dari WhatsApp maupun juga dari YouTube. Tadi sudah Mas Gibong jelaskan semua. Nah, ini terakhir Mas Gibong, mungkin kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, dan juga untuk masyarakat yang ingin menikmati layanan AHU online yang masih belum mengerti nih Mas Gibong, kita tekankan lagi ya, jangan sampai nanya-nanya lagi. Nah, ini apa yang harus dipersiapkan masyarakat ketika ingin mendaftarkan seperti usahanya ataupun juga perseroan perorangannya melalui AHU online? Apa yang harus dipersiapkan masyarakat? Silakan Mas Gibong. Yang pertama itu yang mereka harus persiapkan jelas identitas mereka ya. Nah, identitas mereka ya seperti KTP, terus itu juga KK dan yang lain-lainnya itu harus dipersiapkan secara bentuk hard copy atau memang bahasa fisik, dan juga dalam bentuk soft copy yang digital. Jadi kita akan mengarahkannya lebih gampang dan lebih mempercepat mereka dalam memberikan layanan konsultasi. Itu aja sih. Nanti untuk mekanisme di dalamnya lagi yang lebih detail, itu tinggal mereka mau layanan seperti apa yang mereka perlukan. Oke, baik. Nah, terakhir Mas Gibong, pesan-pesannya buat masyarakat yang mungkin ingin menikmati layanan AHU online, silakan. Terima kasih kepada semua pendengar setia dimanapun berada yang telah mendengarkan acara promosi publikasi layanan AHU online di wilayah. Kami sangat senang sekali dapat menginformasikan layanan yang ada di kantor wilayah Sumatera Selatan. Dan jika masih ada yang kurang jelas, bisa langsung datang dan konsultasi nih. Langsung konsultasi dan akan langsung didampingi di bagian mana yang ada permasalahannya untuk masyarakat Kota Palembang dan sekitar. Baik, Mas Gibong, terima kasih banyak sudah bergabung di Smart FM di edisi hari ini ya, di Smart FM Radio Talk di edisi Jumat 11 Februari 2022. Dan ya tentunya kita berharap sebagai warga Indonesia, semoga segala jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah ini memang salah satu terobosan yang baik ya. Semoga inovasi-inovasi ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga bakal ada inovasi-inovasi yang lain, Mas Gibong ya. Pengennya seperti itu. Oke, baik. Mas Gibong, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan Smart Listener, demikian perbincangan kami di Smart FM Radio Talk kali ini. Saya Fernando Oktareza. Dan saya Mas Gibong. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk. They call it news.